Kalau untuk kita mengcover Pekanbaru dengan kondisi yang hari ini Nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Itu harus 3 kali lipatnya. Bukan di pihak ketiga lebih. Yang ketiga ini sampai multi year sampai, kalau nggak salah saya sampai 60-an miliar ya. Kenapa dikasih pihak ketiga setahu Bapak? Nah, saya nggak tahu alasannya. Kalau memang itu bisa direvisi, kan yang nggak bisa direvisi kan Quran dan Sunnah saja. Iya. Undang-undang, apalagi apa itu kan bisa direvisi gitu. Undang-undang dasar aja kemarin mau direvisi kan. Apalagi cuma undang-undang Cipta Kerja ya. Ini Cipta Kerja. Berarti kalau nggak cukup waktunya di periode kedua Pak Firdaus ini Kita akan lanjutkan lagi di periode berikutnya. Insya Allah oleh pemimpin PKS berikutnya. PKS siap. Wali kotanya. Wah, oke. Siapa orangnya nanti terserah. Ini kan satu konsep yang diusung juga oleh PKS pada waktu mengajukan Pak Firdaus dan Pak Ayat periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua. Kira-kira udah tercapai nggak? Firdaus MT Herman Abdul. Boleh no comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, mendapat rezeki yang barokah, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik pemirsa, pada hari ini kami alhamdulillah bisa bertemu dengan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bang Hamdani SIP. SIP. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamdani ini adalah tokoh muda Pekanbaru yang menjadi aktivis di Partai Keadilan Sejahtera. 2 kali ikut. Ini yang ketiga kali. Ini yang ketiga dan duduk. Iya, dan duduk. Dan langsung jadi ketua DPR. Iya, begitu. Alhamdulillah. Dan kita akan mengupas seputar kegiatan beliau di DPRD Kota Pekanbaru. Bang Hamdani, Iya. sudah lebih dari 10 orang anggota DPR Pekanbaru yang menjadi korban atau terinfeksi COVID-19. Iya. Dari 45 orang. Dari 45. Menurut Abang itu angka yang tinggi nggak? Pasti itu angka yang tinggi, Bang Eka. Iya. Karena memang kita juga memahami lah ya resiko anggota DPRD dalam melayani masyarakat. Mereka kan harus memang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemudian dari 45, 10 orang yang kena itu ya pastinya besar gitu. Dan memang resiko itu sudah dapat kita tergambar lah ya. Karena memang sama seperti wartawan, risiko berjumpa dengan narasumber gitu kan. Kita nggak tahu narasumber entah dari mana gitu kan. Apalagi ini memang masyarakat yang mendatangi kita. Nah, apalagi ini masyarakat yang mendatangi kita. Tentu ini ya risiko pekerjaan lah kita lihat. Tapi kita cepat bergerak. Itu kan bertahap ya, kawan-kawan yang terinfeksi virus ini bertahap. Jadi kita cepat bergerak. Bahkan sempat beberapa hari kita memang tutup kantor ya, beberapa hari. Kemudian kita segera minta kawan-kawan untuk melakukan tes swab. Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah sembuh semua. Sudah sembuh semua, baik. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang terinfeksi lah. Ya, tetapi dalam fakta di lapangan jumlah pasien corona atau yang terinfeksi corona di Pekanbaru termasuk paling tinggi di Indonesia. Iya, betul. Apa kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal ini juga DPR? Iya, jadi kita sudah ini Bang ya, sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru
Kemudian Pemko juga sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi. Ah. Ini penanganan COVID ini kan karena dia bencana internasional bahkan. Iya. Dan Pekanbaru kemarin menjadi salah satu kota yang cukup tinggi, Iya. bahkan masuk 10 Risau nggak, besar Bang, tuh? lah. Ya, sangat risau tentunya. Sangat risau. risau. Oke. Karena memang ini makanya ini yang mendorong kita salah satunya dalam tahun 2020 akhir ini itu kita ini sedang proses untuk membicarakan ranperda tentang penanggulangan COVID ini. Oh, dibuat perdanya, akan Kita buat diperdakan perda, nanti. Insya Allah akan kita perdakan. Oke, Jadi bagaimanapun juga mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Berarti nanti diatur dalam perda Diatur penanganan dalam COVID. perda, betul. Baik, sebelum kita bicara perdanya, tapi dulu di RPJMD sempat terjadi polemik Ya. atau dinamika Ya. yang tidak disahkan, diulur pengesahannya, dan di mana Bang Hamdan ini termasuk kelompok yang ingin ada perbaikan. Kalau nggak salah masalah COVID waktu itu. Betul. Itu makanya ketika ranperda RPJMD itu ini kan alasan pengubahannya karena hal yang lain. Ya. Sementara kita melihat COVID ini kan faktor yang sangat penting untuk dimasukkan dalam RPJMD itu, karena kita tidak tahu kapan selesainya. Yeah. Nah, tentu antisipasi, kemudian hal yang berhubungan dengan penanganannya itu harusnya masuk. Oke. Makanya kawan-kawan dari fraksi PAN, PKS kemarin menyampaikan surat ya kepada kami selaku pimpinan, kemudian kami sampaikan kepada Kayak apa perkembangannya? Pemko. Alhamdulillah kemarin Pemko menanggapi, Pemko menanggapi Dan disahkan. dan Diakomodir. Pemko mengakomodir itu. Oke. Ada pointer-pointer khusus tentang penanganan COVID di RPJMD. Karena kan perubahan itu salah satunya karena harusnya faktor itu. Gitu. Apa pointer utamanya yang diakomodir oleh Pemko itu? Saya tidak ingat poin-poin ininya, Bang, ya. Tapi memang secara umum poin untuk penanganan COVID itu yang diminta oleh kawan-kawan di fraksi PAN dan PKS dimasukkan dalam perubahan RPJMD. Kemudian ketika itu diakomodir, ya tentu tidak ada alasan kita untuk Dan sudah disahkan? Sudah disahkan. Kapan? Seingat saya di September akhir atau awal. Berarti RPJMD sudah selesai? Sudah selesai. RPJMD ini rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Ya. Pemirsa. Lalu menyiapkan perda. Seberapa penting perda ini dibutuhkan? Sementara kan kita sudah diatur dengan aturan-aturan negara yang lain. Perda ini kan Bang, aturan teknis ya. Ketika ada aturan, kalau kita lihat runutannya kan ada undang-undang, ada PP, ada permen, ada macam-macam ya di atasnya urutannya. Nah, aturan lebih teknis itu memang di perda. Nah, kemarin Pak Wali sudah mengeluarkan Perwako. Ya kan Perwako sudah ada itu. Nah, di Perwako ini kalau kita mau diskusikan panjang sebetulnya ada kelemahan-kelemahan. Salah satunya kelemahan di supremasi hukumnya. Nah, ini makanya harus disempurnakan melalui perda. Yang sangat substansif di sini, kalau menurut kami di DPRD adalah bagaimana kita bisa mencegah. COVID ini kan masalah pencegahan. Kalau pencegahan ini bisa kita lakukan, biaya untuk mengobati itu akan terpangkas. Dan cukup besar, kita bisa efektif dan efisien gitu. Masyarakat kita selamat, biaya juga tidak besar untuk ini. Kalau dibuat Perwako dan aturan nanti ini diajukan ranperda COVID. Ini inisiatif ya? Inisiatif DPRD. Jadi di DPRD Kota Pekanbaru ini pemirsa udah lama tidak melaksanakan atau mengajukan ranperda inisiatif. Betul. Ini salah satu yang sedang diajukan. Ini yang sedang diajukan. Kemarin sudah kita ajukan satu di tahun pertama kita 2019. Itu terkait MDTA. Ya, MDTA. Sudah disahkan. Alhamdulillah sudah disahkan kemarin. Dan sekarang diajukan sekarang COVID. diajukan COVID dan satu lagi tentang pencegahan narkoba. Ada dua. Ada dua ranperda. Tapi sebelumnya belum pernah. Belum pernah ada. Sudah 5 tahun. Saya ini mungkin sudah 10 tahun. 10 tahun belum ada ranperda inisiatif. Iya, belum ada ranperda inisiatif. Oke, baik. Kembali ke tadi. Kalau ini dibuat
nanti dengan Perwako bisa terjadi tumpang tindih kah? Karena ini kan inisiatif dari DPRD-nya. Enggak Bang Eka. Jadi Perda ini bagaimanapun juga lebih kuat Iya. posisinya dibanding Perwako. Iya. Jadi ketika Perwako tidak bisa apa istilahnya ya, supremasi hukum, ini Perda ini lebih kuat. Berarti ya. nanti akan mengacu ke Perda kalau memang ada perbedaan antara Perwako dan Perdanya. Iya. Kalau secara kekuatan hukum lebih kuat Perda dibanding Perwako. Ya, tapi karena ini diajukan oleh DPR dan Perwako oleh wali Ya, kota, Perwako harus ikut Perda. Oke. Iya. Baik. Dan sekarang sudah berjalan. Kira-kira kapan selesai itu? Ini kan kita baru kemarin mengesahkan ininya pansusnya Bang. Mau pansusnya? Iya, pansusnya Tahun baru depan kita selesai. sahkan. Ya, kita harap tahun depan itu sudah bisa selesai. Karena ada 7 ranperda pengajuan dari pemerintah, kemudian 2 ranperda inisiatif dari DPRD. Oke. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah ya. Periode ini. Ya. Sekarang Bang Hamdani masuk di DPR, langsung jadi ketua. Sebelumnya berada di luar sebagai aktivis, baik aktivis pergerakan maupun aktivis partai. Dan sekarang melihat lebih dekat dari dalam. Iya. Apa perbedaan Pekanbaru setelah dilihat dari dalam? Ya, kalau kita bilang masalah, mungkin bahasa tepatnya tantangan lah ya. Kalau masalah kan dimanapun ada masalah pasti Oke. kan. Nah, tantangannya tentu berbeda. Ya. Ketika kita masuk ke dalam sistem pemerintahan, ini kan kita legislatif ini kan sistem pemerintahan dengan beragam partai politik yang ada di sana, dengan beragam kepentingan yang ada. Nah, tentu kemudian kita berada pada posisi yang juga untuk bagaimana menyelesaikan hajat hidup orang banyak. Nah, tentu tantangannya berbeda. Itu sebagai personalnya. Ya. Untuk melihat kota Pekanbarunya, Oh, kota kalau Pekanbaru. dilihat dari luar seperti ini, setelah dari dalam seperti apa? Pembangunan Pekanbaru, Ya. kemudian inisiatif-inisiatif yang ada di Pekanbaru, pergerakan arah pembangunannya sendiri, berbeda nggak ekspektasi waktu di luar dengan saat ada di dalam? Masih optimis nggak? Atau sebaliknya? Ya. Justru makin pesimis melihat perkembangan Pekanbaru ini? Kalau saya melihat ketika tantangan itu semakin besar, Bang Eka, itu optimisme kita harus semakin lebih besar lagi. Oke. Artinya apa? Dengan dinamika yang ada, dengan mungkin tantangan tadi yang besar tadi, itu optimisme kita harusnya semakin besar. Dan saya mendapatkan optimisme itu. Baik, ya. Ya ini saya mau coba kejar pertanyaan tadi. Waktu Abang masih di luar nih, Ya. masalah Pekanbaru yang paling mengganggu apa pada waktu itu? Banjir. Banjir, sampah. Ya. Nah, sekarang sudah ada di dalam. Oke. Apakah seperti itu pandangan Abang terhadap banjir dan sampah itu? Pandangan masih sama. Sama. Bahwa banjir dan sampah ini masih menjadi masalah kota seperti Pekanbaru ini. Nah, masalah Tentu ada banjir- perbedaan lah ya, karena sudah ada di dalam ya, tentu bisa. kita bisa untuk bagaimana mengantisipasinya, kemudian mencari solusi untuk banjir ini. Tapi memang ini kan harus kita rangkum ya, karena memang banyak kepentingan di. Oke, maksudnya banyak kepentingan? Banyak kepentingan artinya banyak cara pandang ya dari kawan-kawan yang lain. Di DPR sendiri? Di DPRD sendiri. Ini kan banyak warna nih, Pak. Iya. Setidaknya ini kalau di DPRD ada 7 fraksi. Iya. Yang tentu pemikirannya berbeda-beda. Kalau pemikiran Berbeda-beda fraksi dalam- PKS seperti apa melihat sampah ini dan banjir? Ya, kita kemarin sudah buat dalam diskusi Oh kopi iya, baru. kemarin ada ya, Iya. saya Nah, ngikutin juga alhamdulillah itu. kita sudah dapat solusi dalam jangka pendek Apa itu? bahwa untuk penyelesaian masalah banjir ini kita harus kuatkan di OP2 dinas terkait di OPD. OP ini untuk operasional. Dalam artian apa? Drainase di Pekanbaru ini sebetulnya sudah ada, tapi banyak atau tidak sedikit ya, mengurangi bahasa banyak ya, Iya. tidak sedikit yang fungsinya Oke. itu tidak berjalan gitu. Jadi yang kita perlukan tuh bukan pembuatan drainase besar-besaran kayak kura-kura ninja itu kan, kalau sampai seperti itu kan, Sebetulnya nggak perlu seperti itu. tapi yang ada tidak maksimal. Yang ada tidak maksimal. Kalaupun ada yang kita bangun Baru? baru dan Kalau- yang besar itu mungkin tidak banyak porsinya. Mungkin kalau dari
untuk Berarti sebenarnya penyelesaian operasionalnya ya? Operasionalnya. Merapikan Kemudian ada yang Bang Persumbat. Eka yang lebih tahu ini secara teknis ya, apa namanya itu? Sedimentasi ya, apa? Ya sedimentasi Ya, ya. sedimentasi. Nah, Iya. ini harus segera Diambil. diambil, dikeruk, dibersihkan. Nah, kemudian yang juga penting Bang Eka menurut kami ya, hasil diskusi itu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk juga menjaga kebersihan kota kita. Karena saya juga dapat banyak laporan dari masyarakat kita, tokoh-tokoh misalnya Tidak RT atau peduli. RW, tidak peduli buang sampah di sungai. Kemudian bahkan kalau kayak di sungai agak besar itu orang buang meja di situ. Gitu. Bayangkan lah, sofa dibuang di situ kan, Oke. nggak habis pikir kita gitu. Kalau dibersihkan nanti dengan tim OP, ya OP ini berapa lah gitu ya. Makanya kemarin saya panggil kebetulan kemarin Pak Kadisnya juga hadir dalam diskusi itu. Saya tantang Pak Kadisnya, nih Pak Kadis, PR-nya kita siap sinergi untuk menyelesaikan ini. 2 OPD itu apa aja? PUPR dan Perkim. Oh. Nah, PUPR ini untuk hal-hal yang besar, Bang. Misalnya ukuran anak sungai gitu. Nah, itu untuk penyelesaian di PUPR. Tapi kalau yang di perumahan Itu Perkim. itu Perkim. Perumahan penduduk misalnya parit 1 meter sampai 2 meter lah. Itu Perkim. Dan itu bisa diatasi sampai periode Pak Firdaus ini. Harusnya bisa. Jadi setidaknya kalaupun banjirnya tidak hilang, mengurangi titik. Nah, itu juga di PUPR kemarin juga disampaikan kita sedang dibuat master plan penanganan banjir. Walaupun kalau secara logika kita berpikirnya ini sebetulnya terlambat, tapi kan tidak ada kata terlambat lah ya. Kita optimis saja ini bisa segera tahun ini, kemudian master plan ini digunakan gitu. Jangan hanya sebatas nanti kertas saja sebagai teori-teori saja, tapi ini bisa kita realisasikan gitu. Ya. Ya pemirsa, ini juga menjadi tanggung jawab dia pribadi, bukan hanya sebagai ketua DPR tapi sebagai kader PKS. Karena di eksekutif Pekanbaru wakil wali kotanya kader PKS. Baik, kita akan lanjutkan pemikiran beliau seperti apa tentang Pekanbaru dan sebagainya, tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Bang, kalau abang ingin serius menangani masalah banjir, ya misalnya, atau sampah nanti, apa sebetulnya yang harus abang lakukan sebagai ketua DPRD yang betul-betul serius, bukan hanya mengakomodir kepentingan atau ragam warna di dalam DPRD sendiri? Ya, pertama gini Bang Eka, kalau kita ingin melihat Pemko lebih serius, sebetulnya pertama kalau keseriusan sudah nampak ya. Ya, goodwill-nya udah. Goodwill-nya sudah Nah, ada. anggarannya? Makanya ada apa? Master plan penanganan banjir tadi. Nah, kemudian ini harus didukung oleh anggaran yang Anggaran sekarang bagaimana? Anggaran yang sekarang kalau saya lihat dari RKPD itu belum terlalu maksimal. Karena memang kalau hasil diskusi kemarin itu untuk OP itu harus kita tingkatkan. Gitu. Harusnya berapa? Kalau sekarang kan tim OP itu, jadi untuk mengcover Pekanbaru, tim sekarang itu kalau nggak salah saya di PU itu ada 2 tim. Ya. Satu tim itu sekitar 15 atau 20, nanti bisa di cross check. Miliar. 20 orang. Oke. Nah, personal. Personal. Nah, kemudian di Perkim juga lebih kurang sekian. Nah, kalau untuk
kita mengcover Pekanbaru dengan kondisi yang hari ini Nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Itu harus 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Berarti 3 kali anggarannya lipatnya. dibuat 3 kali lipat. Anggarannya harus dibuat 3 kali lipat. Alat-alatnya juga harus dikuatkan di sana. Misalnya ada anak sungai. Anak sungai itu kan ada yang terjadi sedimentasi, itu perlu dikeruk. Ya, dikeruk ya. Oleh alat apa namanya, backloader apa Iya. namanya itu, yang punya leher panjang itu. Iya. Nah, ini sementara ini yang punya PU aja cuma 1 gitu. Nah, itu kan sangat kurang mengcover Pekanbaru yang seluas ini. Gitu. Itu kan tugas Abang sebagai DPR untuk membuat mereka itu kemarin waktu diskusi itu leluasa. saya sampaikan kepada Kepala Dinas PU, silahkan saya tantang Pak Kadis untuk menaikkan anggaran. Sampaikan anggarannya. Sudah disampaikan? Backup sudah. Sekarang udah diakomodir 3 kali lipat itu. Belum Sampai 3 kali lipat. Nah, makanya ini kan sedang proses pembahasan sekarang. Nah, kalau nanti dari di pembahasan inilah kita akan kuatkan itu. Ya, bahwa banjir ini kan tahunan. Bahkan tahun lalu itu sudah ada yang meninggal ya. Berapa anggaran sekarang? Total di RKPD Ingat. yang disampaikan sih itu sekitar 2,6 setahun. tahun. Harusnya itu Enggak, maksudnya APBD kita, Bang. ya DPBD Ya, kita, ya kan? 2,6. Nah, seharusnya itu dapat 2, triliun. 6 triliun APBD kita total. Tapi itu kan total ya, Total, ya. bukan untuk PUPR saja. Bukan untuk banjir saja kan? Bukan. Yang untuk banjirnya saja? Untuk banjir saja kalau di PU itu sekitar 100 sekian miliar ya. Itu PU. PU. Perkimnya? Perkimnya sekitar lebih tinggi PU. Ya berarti total nggak sampai 200. Kalau PU itu lebih tinggi, Bang. Dia PU itu hampir 200. Oh, hampir 200. Per Kim itu 100 sekian gitu. Oke. Taklah 300. Berarti mestinya kalau dikali 3 kan ada sekitar 900. Ya, Anggaran idealnya. itu idealnya bisa lebih. Nah, sekarang diakomodir untuk tahap proses pembahasan ini berapa mau dibagi PUPR dan Perkimnya untuk banjir? Untuk banjir. Makanya ini kan kita minta data detailnya. Kalau di RKPD itu kan belum detail-detail, baru KUA PAS itu kan baru gambaran umum, kebijakan umum anggaran. Nah, Ya. Itu tentang banjir. Ya. Kalau mau kita diskusi lagi tentang sampah, sekarang dilakukan oleh pihak ketiga. Harusnya kalau saya pribadi, ini pribadi ya, semenjak pribadi. beberapa waktu lalu ya, bahwa sampah ini sebetulnya bisa kita ubah menjadi, kalau kemarin jadi masalah, tapi bisa kita ubah jadi berkah gitu. Bagaimana caranya? Sampah ini kan uang. Nah, terus dijual. Ada nilai nominalnya. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, jadi kalau hari ini kan ini hanya memindahkan sampah dari titik-titik TPS ke TPU misalnya atau TPA, ya TPA lah ya, di Rumbai sana. Ya, Muara Fajar. Ini menggunakan dana yang tidak sedikit gitu. Ini dalam setahun, ini kan multi years, Bang. Karena di pihak ketiga kan untuk proses pengangkutan sampah. Nah, dulu ini mungkin sebagai bahan masukan kita, itu dikelola oleh kecamatan. Oke. Pengangkutan sampah ini. Pihak camatnya yang ngelola. Iya, muaranya kan nanti di TPA. TPA itu dia tetap menjadi sampah saja gitu. Nah, nilai ekonomisnya kan hilang. Yang seharusnya itu di hilir ya. Ya. Yang di hulunya seperti apa penanganannya? Harus dikembalikan ke camat lagi? Kalau saya melihat ya, ini bisa kita lakukan, dikembalikan. Lebih efektif mana, pihak ketiga atau dikelola oleh camat? Dikelola oleh camat, kita libatkan RT RW atau LPM, Ya. itu lebih efektif. Lebih efektif dan lagi lebih banyak yang terlibat, tentu lebih banyak yang punya perhatian gitu. Tentu distribusi anggarannya juga. Betul. Dan Kepada bisa masyarakat. lebih kita tekan gitu. Apanya ditekan? Ini biaya keluar untuk operasionalnya. Oh gitu ya? Bukan di pihak ketiga lebih. Pihak ketiga ini sampai kan dia multi year sampai, kalau tidak salah saya sampai 60-an miliar ya. Kenapa dikasih pihak ketiga, setahu Abang? Saya tidak tahu alasannya. Tapi mungkin karena ingin simple mungkin kan. Nah, tapi tidak tahu juga. Pasti ada ada pertimbangan yang buat kebijakan kan. Oke Bang, kita geser topik sedikit. Bang Hamdani ini
adalah seorang aktivis pergerakan yang sebelumnya juga aktivis mahasiswa, pernah menjadi presiden BEM Unri. Tahun berapa itu? 2005-2006. 2005-2006. Semester berapa itu? 7, 6? Itu semester 7 nggak salah saya. Jadi Visipol waktu itu? Visip. Nah, Visip, junior ya. Bang Eka lah. Baik. Dulu mengatur kawan-kawan mahasiswa, Iya. ya. Dan anggarannya paling dari rektor. Dulu Iya. berapa alokasi anggaran? Ada 300 300 apa? juta? Enggak sampai. Setahun? Nggak sampai? Enggak sampai. 100-an. 100-an. Iya. Sekarang langsung dipraktekkan di lapangan. Jiwa meledak-ledak sebagai aktivis itu masih terbawa nggak sekarang? Ini perjalanan waktu kan mendewasakan kita, Bang Eka. Sadap. Oke. Jadi memang apalagi kalau di kampus kita kan memimpin mahasiswa Ya. yang memang jiwanya seperti itu gitu. Ya. Nah, tentu harus kita sesuaikan gitu kan. Nah, ketika kita di DPRD, dulu parlemen jalanan, sekarang parlemen Beneran? yang beneran kan. Nah, itu tentu polanya beda. Ada orang-orang tua di situ, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana, ada orang terpandang dan dengan background yang mungkin jauh berbeda dengan background saya pribadi ketika di kampus. Nah, ini tentu perlu perlu belajar cepat ya. Iya. Bang ya, perlu belajar cepat dengan dinamika yang ada, dengan kepentingan yang macam-macam di situ kan. Karena kan partai politik kan tentu penuh dengan kepentingan gitu Iya. kan. Kemudian 45 orang pula ininya Isi kepala warnanya gitu kan. juga. Nah, tentu harus lebih bijaksana, bijak sini ya. Lebih dewasa lah. Kaget nggak pertama kali diminta faksi untuk jadi partai untuk jadi ketua DPR? Kalau kita di PKS, Bang Eka, kita tuh kayak ilmu di pesantren. Saya kan pernah di Darul Hikmah di pesantren. Apa itu? Kalau ininya tuh bahasanya siap dipimpin, siap memimpin gitu. Jadi artinya kita dipimpin siap, kita memimpin juga harus siap gitu. Jadi harus senantiasa mengasah skill leadership kita. Kemudian masalah, kemudian tantangan. Berarti nggak kaget? Ya insya Allah nggak kaget lah, mengalir saja. Terus besok kalau jadi wali kota kaget nggak? Ya, kayaknya nggak juga lah. Karena memang udah disiapkan mental itu ya sejak di Iya. kampus ya. Iya. Nah baik, sekarang Bang Hamdani itu sudah masuk ke periode tahun ke jalan tahun ketiga ini. Ketua DPR. Baru 1 tahun, Mas. Sorry. Baru 1 tahun ya, 2019. 2019 sampai 2024. Dinamika yang setahun terakhir ini kan cukup tinggi kalau kami boleh lihat. Bagaimana Bang memainkan peran? Ya karena memang sebagai anak muda junior ya, masih istilah junior dalam artian usia, walaupun rambut sudah senior. Dulu sebelum jadi ketua DPR enggak seputih ini betul. Gimana Bang memainkan peran itu? Iya, kita memang pertama kan dilahirkan dari situasi dinamika yang tinggi di kampus. Dan juga dulu waktu di sekolah kan sudah ada sedikit-sedikit pengalaman organisasi kan. Nah mungkin hal-hal atau pengalaman-pengalaman inilah kita bawa ke dunia politik sekarang, politik praktis hari ini di parlemen. Nah, ya kalau saya prinsipnya mengalir saja, kemudian kalau ada hal-hal baru ya kita terima masukan-masukan yang lain gitu. Namanya ini kan sedang proses belajar juga. Memposisi proses belajar jadi ketua DPR ya? Enggak, maksudnya sedang jadi kita sudah ada ilmunya. Nah, kemudian ini kan dinamika ini kan tetap kita belajar ya, long life education. Tapi abang kan sebagai ketua DPR harus memutuskan, ya, bukan hanya sebatas seperti moderator yang mengakomodir orang lalu mengambil suara yang terbanyak, harus memainkan peran itu. Betul. Kan itu yang dilihat oleh pada periode-periode sebelumnya, betul-betul dia berperan sebagai ketua DPR. Tapi belum terlihat setahun ini. Udah dimainkan. Ya, kalau saya tentu udah mainkan. Udah dilaksanakan.
Udah dilaksanakan ya? Pandangan Bang Eka kan. Baik, Bang Hamdani ini keluarga dari politik juga, orang tua? Enggak, ke bapak ibu saya guru. Bapak ibu guru? Ya. Oh guru? Guru kedua-duanya. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru? Lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru. SD? SD di SD 013 jalan dulu 13 namanya, sekarang di Jalan Taskurun. Taskurun? Ya. Oke, SMP? Di Darul Hikmah sampai Pesantren? ya, Sampai SMA? sampai SMA. Kuliah di S1? Kuliah di HI. S2 sedang jalan? Kemarin diajak oleh Pak Dekan. Cuma ini belum jadi. Belum. Baik, pemirsa, kita akan gali lebih dalam lagi tentang seputar Pekanbaru dan pemikiran-pemikiran beliau lainnya. Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang Hamdani, Siap. ini sekarang sudah mulai dipanas-panaskan untuk maju untuk Pilkada Kota Pekanbaru, dan para calon-calon atau bakal calon kandidat sudah mulai bermunculan. Saya yakin PKS sudah mempersiapkan itu, apalagi PKS sendiri memiliki jumlah suara yang signifikan dibandingkan partai-partai lain. Seperti itu yang terjadi di PKS-nya. Kalau di PKS kita kan diminta untuk ini Bang ya, dan itu jadi kultur lah. Kita nih masing-masing kader itu tidak mengajukan diri, bahkan untuk jadi caleg saja kita istilahnya tidak mengajukan diri sendiri gitu, tapi kita ditunjuk oleh partai. Tapi partai melihat ini orang layak untuk diusung menjadi calon legislatif. Itu untuk personalnya. Pembahasan pilwakonya sudah dibincangkan nggak? Itu sudah dibincangkan. Sudah dibincangkan. 9 kabupaten kota yang sedang ini itu sedang jauh-jauh hari juga. Kan tinggal Pekanbaru, Inhil, dan Kampar lagi kan? Ya, betul. Nah, Pekanbaru seperti apa perbincangannya? Ini kan berita resmi dari pemerintah pusat kan kita belum dapat. Apakah di 2022 atau di 2024? Nah, tentu sebagai partai politik PKS sudah mempersiapkan. Iya, harus mempersiapkan juga mempersiapkan diri, apalagi kan memang kita di Pekanbaru ini kan diberikan amanah oleh Allah dan masyarakat Pekanbaru untuk jadi ketua DPRD-nya. Nah, tentu dengan posisi yang hari ini itu PKS merebut nomor 1 nanti, atau cukup lagi di nomor 2 sebagai backup? Semangatnya harus nomor 1, Mas. Semangatnya harus nomor 1. Nah, karena kita udah pernah 2 kali periode jadi wakil kan. Dan kita itu belum pernah jadi idealnya ya, belum pernah jadi wali kota, wakil di 2 periode. Idealnya itu dari kader sendiri atau kita bisa menyesuaikan? Harus bawah itu ingin kader. Kader harus jadi wali kota. Harus bawah seperti itu. Jadi cukup nggak kader yang ada ini? Kalau untuk komposisi kursi kita tinggal 1 kursi lagi untuk koalisi. Tentu membangun Pekanbaru ini kan nggak mungkin sendiri Bang, harus bersama-sama. Nah, mana nanti artinya untuk mencari 1 kursi itu sekarang 8, syaratnya kan 9. Ya, insya Allah bisa. Nggak akan susah ya. Nggak akan susah. Nah, kadernya sendiri cukup apa mumpuni nggak menurut Abang untuk bisa di nomor 1 sekarang? Kalau kita lihat hari ini tokoh-tokoh senior di PKS ini cukup banyak Bang ya. Jadi ya kalau kita hitung 1 jari ini mungkin lebih. Satu tangan ini lebih. Satu tangan ya. Satu tangan ini lebih tokoh-tokoh PKS yang layak jual ya, dalam tanda kutip ya, ke publik. Tapi ini kan proses mekanismenya ini kan dari DPP nanti. Kalau kita tentu menerima ketika proses dari DPP sudah dijalankan ya, tentu kita bergerak, seluruh kader ini bergerak untuk bagaimana proses pemenangan. Udah dengar Bang, bisik-bisik nama-nama yang bakal diusung itu? Kalau nggak menyebutkan nama nggak apa-apa. Udah dengar nama-namanya? Sudah dengar. Sudah dengar. Sudah. Dari kader-kader kita sendiri. Dari kader internal kader sendiri.
Dan kalau ternyata dari nama-nama itu ada nama Hamdani, Kalau kami pribadi seperti tadi yang saya sampaikan, Bang. Jadi kalau sampaikan tadi kan prinsip berarti siap itu tuh. siap dipimpin, siap memimpin. Tapi kita tidak, kalau ditanya pribadi ya, pribadi sendiri Belum siap. belum siap. Ini kan baru ini 1 tahun di DPRD kan. 1 tahun sekarang. Kalau pemilihan kan dari 5 tahun. Ini makanya nggak tahu nih kan 2022 apa 2024 kan. Oh, kalau di 2024 baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun. Kalau 2022 3 tahun. Itu belum cukup untuk Ya. belajar jadi eksekutif. Harus banyak belajar dulu lah. Nah, sinyal nih. Sinyal rendah hati. Oke. Sentimen publik terhadap PKS sekarang ini bagaimana? Masih terjaga nggak positif? Trennya positif. Apalagi kemarin ikut menyuarakan mulai dari Presiden PKS Iya. sampai ke DPW, mungkin juga di DPD kita ya. Betul. Tentang Kemudian isu-isu anti Prancis ya. isu-isu internasional. Isu-isu internasional dan juga, kemarin. dan isu publik ya, isu internasional, dan tentunya keberpihakan ke masyarakat itu kan semakin nampak ya oleh masyarakat. Ini kan masyarakat itu kan butuh pembuktian, Mbak. Jadi mendidik masyarakat, karena salah satu peran fungsi partai politik kan pendidikan politik masyarakat. Nah, itu sudah mulai terasa dalam artian masyarakat tahu loh, ini loh yang partai yang memperjuangkan mereka gitu. Kemarin menolak Undang-Undang Cipta Kerja ya, termasuk getol. Sekarang sudah disahkan. Mau komentar nggak tentang itu, Bang Hamdani? Undang-Undang Cipta Kerja ini kan pertama memang PKS secara institusi menolak dan sudah disahkan oleh Presiden. Nah, secara substansi undang-undang ini kan banyak kritikan lah, banyak hal yang menyebabkan publik. Mengapa publik menolak? Artinya banyak sesuatu di situ yang tidak sesuai untuk kepentingan masyarakat. Yeah. Makanya PKS ada di sana. Nah, pertanyaannya ketika itu sudah disahkan, bahkan kemarin sudah ditandatangan Presiden. Harus dijalankan dong. Harus dijalankan. Tapi tetap kita secara partai politik kan Nggak serta-merta pada sikap kita gitu. Okay. Nah, kalau memang itu bisa direvisi kan, yang nggak bisa direvisi kan Quran dan Sunnah saja. Undang-undang apalagi itu kan bisa direvisi gitu. Undang-undang dasar aja kemarin mau direvisi kan. Apalagi cuma undang-undang Cipta Kerja ya. Ini Cipta Kerja. Jadi kita berharap dan masih punya optimisme lah bahwa ini bisa nanti ke depan direvisi. Apa poin yang belum selesai itu? Ada beberapa poin yang disampaikan ya dari arahan DPP itu. Pertama, keberpihakan kita ke kepemilikan. Ada beberapa kepemilikan kayak di undang-undang pasal terkait kepemilikan saham di perusahaan kemarin itu seperti Minerba ya, salah saya. Nah, itu kan negara tidak begitu kuat di situ kepemilikannya. Kemudian ada pasal-pasal yang kita lihat itu tidak berpihak ke buruh misalnya. Nah, itu yang itu kalau dilanjutkan itu berbahaya juga untuk berbahaya. Kita jangka panjang. Negara pun berbahaya kan. Tapi kalau tetap disahkan dan tidak ada revisi, mau harus dijalankan juga sebagai ketua DPR ya. Oke. Dan dengan sisi dari situasi internasional kemarin, kita semua menolak atau melakukan protes terhadap aksi Presiden Prancis Macron. Kemudian Bang Hamdani sendiri sekarang sudah mulai ikut memboikot produk-produk Prancis. Ya, itu instruksi dari pusat dan memang secara substantif kan itu gerakan moral. Gerakan moral. Dan itu kan negara kita kan sudah juga punya sikap kan melakukan protes itu. Kita sebagai pribadi pun harus melakukan itu. Gitu.
kita ngajak masyarakat juga kan, karena kan tidak boleh menghina simbol agama itu. Kalau Nabi kan simbol agama kan? Iya. Kita simbol negara aja kita dilarang menghina kan, apalagi ini simbol agama kita gitu. Tentu orang yang beriman pasti marah gitu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi ini. Saya nanti di ujung Bang Dani akan siapkan game. Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Bang, sebelum kita masuk ke game, saya mau diskusi dulu tentang Siap. Pekanbaru Kota Madani, Smart City Madani. Konsep Smart City Madani yang Bang pahami seperti apa? Smart City yang madani. Jadi yang saya pahami, Smart City ini kan terkait dengan apa namanya Bang? Sistem bagaimana publik atau masyarakat terlayani secara apa ya? Kalau kekinian itu Smart. Ya, smart. Secara smart ya. Secara smart, pelayanan mudah, Ha. mungkin dengan menggunakan aplikasi. Ha. Kemudian ya intinya di pelayanan lah, karena kan pemerintah ini harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Apakah pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan yang sifatnya publik lah. Oke. Kemudian kalau Madani ini terkait dengan bagaimana konsep negara Madinah. Ketika itu bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama, tapi bisa diayomi dalam satu pemerintahan. Nah, ini apa terjadi kerukunan, terjadi apa namanya? Kebaikan bersama yang bisa kita munculkan gitu. Ini kan satu konsep yang diusung juga oleh PKS pada waktu mengajukan Pak Firdaus dan Pak Ayat periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua. Kira-kira udah tercapai nggak? Kita melihat mungkin ada beberapa pencapaian dari beberapa apa ya, beberapa simbol-simbol lah misalnya. Simbol-simbol artinya ada kegiatan, misalnya konsep Masjid Paripurna. Nah, ini kan yang saya tahu ini sudah dilaksanakan. Bahkan ini sudah sampai tingkat kelurahan. Tinggal memaksimalkan konsep Masjid Paripurna ini. Jadi tidak hanya sebagai masjid sebagai pusat dakwah saja, tapi bagaimana nanti Masjid Paripurna ini bisa menjadi pusat informasi masyarakat, bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat. Bisa sampai situ ya? Bisa sampai seperti itu. Di negara apa? Kalau kita katakan konsep Madinah itu sebuah pemerintahan dan negara, itu kan terjadi. Jadi tidak hanya untuk ibadah saja. Berarti kalau nggak cukup waktunya di periode kedua Pak Firdaus Ayat ini, Kita akan kuatkan lanjutkan lagi di periode berikutnya. Insya Allah oleh pemimpin PKS, berikutnya. PKS siap. Wali kotanya. Wah, Insya Allah. oke. Siapa orangnya itu nanti terserah. Baik, kita sudah dapat clue dan ini ada bagian dari pertanyaan game kita. Pemirsa, kita akan lanjutkan ke sesi game dan apa yang beliau jawab itu merupakan argumentasinya, hak beliau. Kita sebagai pendengar atau penonton ya hak kita juga lah untuk menginterpretasikannya. Ya Pak ya, kita mulai ya Pak ya. Silakan. Ini menjebak biasanya. Kuning, putih. 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 Air, api. Air. Segi empat, jajaran genjang. Empat, jajaran genjang. Jajaran genjang. Oke. Ikan kopie, ikan patin. Dan patin. Baju jas, baju safari. Sama aja.
tegas ya. Ya, apa yang dijawab ini juga bisa memiliki interpretasi kita terhadap karakter beliau. Aktivis mahasiswa, aktivis partai. Aktivis partai. Aktivis partai. Pesawat, kapal laut. Pesawat. Eksekutif, legislatif. Legislatif. Ini boleh tidak dijawab, Iya. boleh tidak jawab, no comment, boleh. Saya ulangi, eksekutif, legislatif. Legislatif. Wali kota, wakil wali kota. Wali kota. Wali kota. Terakhir, Firdaus MT Herman Abdullah. Boleh no comment. No comment. Baik, pemirsa, dengan no commentnya Bang Hamdani, maka selesailah seluruh segmen kita. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tetap jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.